Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, dengan mudah menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar dan kalian sangat mudah menerima materi yang Ibu ajarkan. Ma'amul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Untuk materi hari ini kita akan belajar kembali materi IPA dengan Ibu Zahratul Jannah. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang pesawat sederhana. Kalian pernah tahu kan apa itu pesawat sederhana? Di SD dulu sudah pernah dijelaskan sama bu guru kalian. Pesawat sederhana ini ada gambar katrol, gambar roda gigi, gambar bidang miring, dan gambar tuas. Kalian perhatikan di layar ini ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami konsep dari pesawat sederhana dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan demonstrasi dari dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar orang manjat tebing. Gambar yang kedua adalah gambar tangga. Pada saat kalian manjat tebing dan kalian naiki tangga, manakah yang kerja atau usahanya dengan lebih mudah? Kira-kira apakah dengan manjat tebing ataukah dengan menaiki tangga? Nah, ini jawabannya akan kita temukan setelah kalian belajar tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana di sini ada macam-macam gambar, ada gambar gunting, ada gambar roda, ada gambar bidang miring, ada palu juga, sebuah alat tunggal yang dapat mempermudah dan mempercepat kerja kalian. Keuntungan dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana tidak mengurangi besarnya usaha. Pesawat sederhana hanya memperkecil dari gaya. Perhatikan uraian berikut. Ada 4 macam jenis pesawat sederhana yang gambarnya sudah ada di awal tadi. Ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda. Tuas yang akan dibahas hari ini adalah tuas. Tuas atau pengungkit itu batang yang digunakan untuk mengungkit. Nah, pada tuas itu ada 3 unsur, ada titik tumpu, ada kuasa, ada beban. Titik tumpu itu suatu titik di mana tuas bertumpu. Kalau kuasa itu gaya yang bekerja pada tuas. Beban, berat beban. Di gambar anak bermain jungkat-jungkit, yang di bawah itu titik tumpu, 1 anak sebagai beban dan 1 anak sebagai kuasa. Kita lanjut ya. Di ilustrasi gambar, titik tumpu ini Ibu kasih gambar segitiga, kemudian W itu adalah beban, F adalah kuasa. Ini ada LB, ada LK. Apa itu LB? LB adalah lengan beban. Kalau LK itu lengan kuasa. Lengan kuasa dari kuasa F sampai ke titik tumpu. Kalau LB itu dari W atau beban sampai ke titik tumpu. Jadi acuannya adalah di titik tumpu. Sekarang titik tumpu digeser ke sebelah kiri dan beban digeser ke tengah, kuasa tetap. Maka lengan kuasa semakin panjang karena titik tumpunya semakin bergeser, semakin jauh dari kuasa. Kemudian lengan beban juga beban sampai ke titik tumpu.
keuntungan mekanis itu adalah besarnya keuntungan yang kalian peroleh pada saat kalian menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis tuas bisa kalian cari dari persamaan W per F, beban per kuasa, atau LK per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Penggolongan tuas berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan 1 itu titik tumpu berada di tengah, seperti anak bermain jungkat-jungkit tadi. Golongan 2 beban yang berada di tengah. Golongan 3 itu kuasa yang berada di tengah. Ini gambar gunting, titik tumpunya di tengah, kemudian jungkat-jungkit, kemudian ini ada penjepit rambut, ada palu, dan penjepit kertas. Itu titik tumpunya di tengah. Untuk pengungkit jenis 2, ini ada gerobak dorong, ada pemecah biji, ada pemotong kertas. Titik tumpunya di ujung, bebannya yang di tengah. Sekarang pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 itu titik tumpu di ujung, yang berada di tengah adalah kuasa. Yang di ujung beban, contohnya staples, cangkul, dan skop. Nah, ini contoh dalam kehidupan, ada batu yang akan dipindahkan tempatnya. Titik tumpu ke batu berjarak 50 cm, titik tumpu ke kuasa 2 meter. Batu bebannya 8.000 meter. Kalian disuruh mencari berapakah nilai kuasa yang bisa memindahkan batu dan keuntungan mekanis yang kalian peroleh. Setelah dihitung, nilai kuasa 2000 Newton dan keuntungan mekanis sebesar 4. Ini contoh untuk mencari nilai kuasa dan keuntungan mekanis pada tuas golongan 1 untuk memindahkan batu. Kemudian contoh soal lagi. Ini ada orang mendorong atau untuk memindahkan beban. Jarak lengan kuasanya itu 80 cm. Kemudian lengan bebannya 20 cm. Ini titik tumpunya di ujung. Kalian disuruh mencari nilai kuasa dan nilai keuntungan mekanis. Setelah dihitung, nilai kuasa ketemu 160 Newton dan keuntungan mekanisnya 5. Nah, sekarang keuntungan mekanis dari tuas golongan 1, 2, dan 3. Untuk tuas golongan 1 dan 2 itu untuk meringankan beban. Tuas golongan 3 itu menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh. Nah, demikian penjelasan tentang tuas. Kalian bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitar kalian, manakah yang masuk ke tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Dan kalian juga bisa memanfaatkan alat-alat tersebut untuk membantu kerja kalian supaya kerja kalian tidak berat. Nah, demikian penjelasan tentang tuas atau pengungkit pada pesawat sederhana. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.